saat ini kita melesat di Makassar. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsi sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas pengabdian masyarakat dengan judul PKM Industri Rumah Tangga Produksi Kepiting Beku di Kabupaten Maros. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Bapak Firman. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Firman. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak Reni. Pagi, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, Makassar lagi panas banget ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau Makassar memang dikenal dengan panas cuacanya ya. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Pak Firman, boleh dong Pak diceritakan nih Pak mengenai judul pengabdian yang Pak Firman ambil nih Pak bersama tim. Baik Mbak Reni. Maaf, terlebih saya perkenalkan, saya Firman dari Prodi Teknik Pembangkit Energi, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan judul PKM Industri Rumah Tangga Produksi Kepiting Beku di Kabupaten Maros. Nah, proses produksinya itu dengan memisahkan antara daging kepiting dengan cangkangnya. Kemudian daging kepiting ini dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya. Nah, setelah dipisahkan kemudian dikemas sementara, itu per satu kemasan itu 1 kilogram. Nah, itu proses produksinya dari jam 9 pagi biasanya sampai dengan jam 4 sore gitu. Baik. Pak, tadi kan disampaikan ya Pak ya, untuk kepitingnya sendiri itu kan dipisahkan ya Pak ya dari cangkangnya. Itu sesuai dengan bagian. Bedanya apa sih Pak? Perbagiannya itu Pak? Nah, bedanya kalau dari industrinya karena memang sesuai dengan konsumen, permintaan konsumen. Jadi ada yang meminta memang khusus daging jumbonya misalkan, ada yang khusus misalkan dari kaki-kakinya dan sebagainya. Oh baik, jadi adanya perbedaannya Pak ya? Yeah. Baik, Pak Firman, boleh dong Pak, untuk ide awalnya nih Pak, kenapa Pak Firman tuh tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat ini Pak? Nah, ide awalnya di sini karena masyarakat di sekitar Kabupaten Maros itu mendapatkan informasi bahwa di Politeknik Negeri Ujung Pandang, staf-stafnya itu melakukan ada kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai dari Diksi, Kementerian Pendidikan. Nah, dari situ kemudian mengajukan kepada kami. Nah, setelah kami dapat informasi dari mitra ini, kami melakukan survei. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang bisa kami bantu dari perguruan tinggi. Nah, setelah kami survei, nah ternyata sesuai dengan bidang kami, kebetulan kami di teknik mesin. Nah, itu nyambung, dia butuh misalkan mesin freezer. Kemudian alat-alat produksinya itu belum standar, belum higienis, karena misalkan meja bangku kerjanya itu masih terbuat dari kayu. Masih manual ya Pak ya? Ya, masih manual juga. Kemudian dari persyaratan industri itu harus menggunakan stainless steel. Nah, jadi kami bantu mereka untuk mengganti meja kerjanya dengan meja yang terbuat dari stainless steel. Kemudian untuk penyimpanannya kami bantu dengan alat penyimpanan beku atau freezer. Nah, kebetulan kami sudah ada paten yang berkaitan dengan mesin pendingin seperti itu. Baik. Sebelumnya nih Pak, apakah memang sebelum itu sudah menggunakan freezer atau memang sebelumnya itu tidak sama sekali menggunakan freezer Pak? Nah, sebelumnya itu mereka menggunakan es batu yang jadi untuk penyimpanannya menggunakan es batu. Nah, kendalanya terkadang dari pihak ekspor itu terlambat menjemput produksi itu, sehingga dia sangat membutuhkan mesin freezer itu. Baik, untuk pelaksanaannya sendiri nih Pak, ini dimulainya dari kapan nih Pak? Nah, efektifnya pekerjaan ini berlangsung selama 4 bulan, tetapi dengan persiapannya itu ya sampai dengan nanti pelaporan itu dari 8 bulan.
Nah, Pak Firman, berarti nih Pak, dalam waktu 8 bulan itu sendiri, pemrosesannya seperti apa sih Pak? Baik, di bulan pertama sampai dengan bulan kedua itu prosesnya penyediaan material dan bahan untuk pembuatan meja kerja dan mesin freezer ini tadi. Kemudian dilakukan manufacturing sampai dengan finishingnya dan uji coba alat. Nah, setelah selesai peralatan sudah siap, kami bawa ke mitra untuk uji coba di sana. Nah, selain uji coba, kami juga melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan mesin freezer. Itu dilakukan dengan memberikan pelatihan selama 2 jam kali 4 kali pertemuan. Jadi 8 kali. Dan selain itu juga diberikan pelatihan tentang K3. Apa tuh Pak K3 Pak? Nah, K3 ini untuk keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya, karena semua tenaga kerjanya itu adalah perempuan. Nah, ada beberapa contohnya yang tidak standar, tidak higienis itu, yang tidak memakai tutup kepala, yaitu kami berikan arahan semua bahwa ini kalau misalkan ditemukan tidak higienis produksinya, maka pihak eksportir akan menolak produknya. Nah, bisa saja eksportir ini cut dia punya produksi, artinya tidak di stop seperti itu. Jadi tidak dipakai lagi ya Pak ya? Iya. Baik. Pak, di sini tuh untuk output dari pengabdian masyarakat sendiri ini tuh apa Pak? Nah, outputnya itu tadi ada teknologi tepat guna, mesin freezer, kemudian ada publikasi di seminar nasional, itu setiap tahun kita laksanakan. Kemudian ada di media elektronik dan juga ada video kegiatan. Video kegiatan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Iya Mbak Rini. Baik, untuk yang menjadi urgensinya sendiri nih Pak, itu apa saja nih Pak? Nah, dari urgensinya sendiri ini kami tadi belum sampaikan bahwa selain freezer dengan meja kerja tadi ini, juga kami beri bantuan dengan PLTS. Nah, jadi freezernya itu menggunakan energi dari PLTS. Nah, PLTS ini di samping dia membantu dari penyediaan energinya, juga menjamin kontinuitas ketersediaan energi listriknya, karena di Sulawesi Selatan ini beberapa tahun yang lalu itu sering mengalami pemadaman karena itu tadi, kalau musim kemarau suplai dari PLTA Bakaru itu berkurang sehingga PLN kekurangan daya seperti itu. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan PLTS ini. Ya. Baik, untuk yang terlibat di pengabdian masyarakat ini sendiri itu siapa saja Pak Firman? Nah, yang terlibat di kami punya tim, saya sebagai ketua, kemudian anggota kami ada 3 orang, dari prodi pembangkit sendiri ada 2 orang, kemudian dari administrasi bisnis ada 1 orang untuk menangani masalah manajemennya. Kemudian melibatkan mahasiswa sebanyak 2 orang. Baik, apakah ada mitra Pak yang terlibat Pak? Nah, mitra yang terlibat ini namanya Industri Rumah Tangga LTD. Ya. Untuk dosen yang terlibat nih Pak, tadi kan ada dari prodi manajemen bisnis ya Pak ya? Ya. Itu perannya seperti apa tuh Pak? Nah, peran teman kami dari prodi administrasi bisnis itu ini memberikan bantuan kepada mitra untuk pengelolaan bisnis ini tadi. Kepiting beku ini di samping itu juga memberikan advice untuk perbaikan pembukuan dari usaha ini. Ini tuh untuk pendampingannya nih Pak Firman, berarti dari hulu ke hilir ya Pak ya? Betul Mbak Reni. Baik, berarti nggak hanya alatnya saja, tapi juga disediakan untuk pelatihannya. Betul, dan juga manajemen bisnisnya nih Sobat Vokasi. Nah, penasaran nih Pak, untuk mitranya sendiri Pak, perannya seperti apa Pak? Dari Pramitra itu sejak awal dia sudah terlibat langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya situ. Kemudian dengan adanya bantuan dari Politeknik ini yang didanai oleh Diksi, itu motivasi dari mitra ini semakin meningkat karena di samping dia semakin memahami teknologi yang dibutuhkan, juga meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya, karena dari tadinya
mempekerjakan 20 orang bisa sampai dengan 40 orang. Wow, 2 kali lipatnya ya, Iya, Pak ya? bisa. Makanya mitranya jadi tambah semangat ya, Pak ya? Betul, Mbak Rini. Baik, Pak Firman, untuk pengabdian masyarakat ini sendiri, ini sudah mendapatkan haki dan paten belum, Pak? Ya sudah kami usulkan dan sementara dalam proses ini di DJK. Baik. Sudah dipublikasikan belum, Pak? Ya, publikasinya dicetak itu di seminar nasional di proceeding, kemudian ada di media elektronik dan juga ada video kegiatan. Baik. Untuk pengabdian masyarakat ini sendiri, Pak, penerima manfaatnya siapa saja sih, Pak? Baik, Mbak Reni. Jadi penerima manfaat ini di samping mitra itu juga masyarakat sekitar di situ, karena masyarakat yang nelayan penangkap kepiting rajungan ini yang sebagai penyedia bahan baku. Nah, selain itu juga industri rumah tangga yang lain yang memproduksi kerupuk kepiting. Nah, itu bahan bakunya dari mitra kami. Jadi banyaklah masyarakat di kecamatan itu yang menerima manfaat. Baik, bisa untuk meningkatkan dari segi perekonomiannya juga berarti ya, Pak ya? Betul, Mbak Rini. Baik, Pak, ada cerita menarik gak nih, Pak, selama kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung? Nah, yang menarik itu karena di desa itu atau di kecamatan itu ada beberapa IRT yang melakukan usaha seperti ini. Ketika mengetahui bahwa ada kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi yang dibina oleh Diksi, mereka ternyata kepingin juga mendapatkan bantuan seperti itu. Baik, jadi memang sebelumnya tuh tidak tertarik gitu, Pak ya? Ya, mungkin tidak tertariknya mungkin karena informasinya juga belum kurang informasi. Ya. Baik, lalu Pak, untuk kendalanya sendiri nih Pak, seperti apa Pak? Nah, kendala yang kami hadapi itu ya terutama di kita tahu untuk komponen di mesin freezer itu masih kurang tersedia kalau di masyarakat, jadi kami penyediaannya itu dengan order dari Jawa misalkan seperti itu, komponen tertentu ya. Baik, berarti ya. untuk tapi itu bisa ditangani semua. Baik, berarti sudah ada solusinya ya ada Pak solusinya ya? semua. Oh ya Pak Firman, untuk kepiting rajungan ini sendiri itu ada waktu tertentu nggak Pak untuk masa panennya Pak? Ya, kebetulan kalau masa panennya itu seiring dengan timeline kegiatan kami. Jadi panennya itu dari Januari sampai dengan Oktober, akan tetapi puncak panennya itu di April sampai dengan Agustus. Wah, berarti untuk saat ini waktu yang tepat ya Pak ya? Betul Mbak Rin. Baik, untuk pengembangan pengabdian masyarakat ini ke depannya nanti mau seperti apa nih Pak? Nah, untuk pengembangan ke depannya ini pihak mitra ini ingin mengembangkan produsennya. Tadi ada cangkang itu yang sebagai limbah, kemudian dikeringkan dijual ke produsen pakan ternak. Nah, untuk meningkatkan nilai jualnya diolah dulu dengan menggunakan mesin crusher. Berarti untuk kepiting rajungannya sendiri itu tidak hanya dimanfaatkan dagingnya saja ya Pak ya? Betul Mbak Reni. Berarti cangkangnya juga bermanfaat ya Pak ya? Untuk pakan ternak ya, karena mengandung kalsium yang tinggi. Pak Firman, untuk pengembangan dari pengabdian masyarakat yang Pak Firman ambil ini nanti kedepannya seperti apa nih Pak? Nah, kedepannya itu tadi kan kepiting ini dipisahkan antara cangkang dengan dagingnya. Nah, cangkangnya itu jadi limbah. Nah, ternyata cangkangnya itu berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan ternak seperti itu. Nah, selama ini mitra memproduksinya itu secara manual, dikeringkan secara alami dengan matahari, kemudian ditumbuk begitu, tapi dengan cara manual itu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Lama, ya. Benar. Oleh karena itu dia membutuhkan teknologi untuk memproduksi cangkang ini tadi menjadi pakan ternak, itu dengan mesin crusher. Nah, mesin crusher ini nanti berfungsi untuk mengolah cangkang kepiting ini dari yang raw itu menjadi bubuk seperti itu, sehingga nilai jualnya semakin meningkat. Lebih tinggi ya Pak ya, dan juga mempersingkat waktu pastinya ya Pak betul, ya? Mbak Rini. Iya, dari manual
beralih ke mesin. Jadi secara waktu sangat lebih betul, efisien, Mbak. benar ya Pak ya? Ya, betul. Baik, Pak Firman, ada nggak sih Pak perbedaan atau apa nih Pak yang terlihat dari sebelum adanya pengabdian masyarakat ini dan setelah dari segi perekonomian di masyarakat sekitarnya Pak? Apa nih Pak? Dampak ekonomisnya sebenarnya kelihatan sangat positif, baik dari segi mitra maupun masyarakat di sekitarnya yang menjadi tenaga kerja di IRT itu. Dari produksi itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga pendapatan mitra ini semakin meningkat. Di samping itu masyarakat sebagai tenaga kerja juga semakin meningkat pendapatannya, dan tadinya yang sangat sulit untuk menyekolahkan anak pun bisa terbantu dengan itu. Oh, berarti sangat membantu untuk perekonomian warga sekitar ya Pak? Betul ya? Mbak Reni. Baik, Pak, untuk kepitingnya sendiri itu untuk pengolahannya apa saja sih Pak? Nah, pengolahannya di samping itu tadi untuk bahan ekspor, ini juga diproduksi untuk sampingannya. Produk sampingan itu dengan keripik kepiting, tapi IRT yang lain. Baik, keripik kepiting tuh gimana Pak? Dagingnya saja kah atau gimana nih Pak? Dagingnya hanya sekian persen tapi bahan bakunya yang utama juga dengan menggunakan tepung. Wah, berarti banyak sekali ya Pak ya untuk potensi pemanfaatan dari kepiting. Betul Mbak. Rajungan ini ya Pak ya, nggak hanya dagingnya saja bisa dimanfaatkan, melainkan untuk kulit atau cangkangnya sendiri ya Pak ya, bisa dijadikan pakan ternak ya Pak ya. Iya. Pak Firman, apa sih Pak harapan Bapak terhadap program penelitian dan pengabdian masyarakat ini Pak? Baik, harapan kami ya program ini berkelanjutan karena sangat nyata memberi manfaat kepada masyarakat dan juga dari perguruan tinggi nyata kontribusi kepada masyarakat. Nah, Pak Firman beserta tim ini kan sudah mendapatkan pendanaan dari Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi ya Pak ya. Ada nggak nih Pak tips and trik khusus untuk sobat vokasi lainnya agar bisa mendapatkan pendanaan serupa dengan Pak Firman? Baik Mbak Rini, sahabat vokasi untuk mendapatkan pendanaan dari Diksi, kita perlu untuk menganalisis kebutuhan dari mitra yang nyata, betul-betul urgen yang dibutuhkan. Kemudian kita membuat proposalnya sesuai dengan panduan dari Diksi. Nah, sobat vokasi, berarti memang ketika kita memilih topik itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mitra, sehingga pengabdiannya bisa berdampak dan juga berkelanjutan ke depannya. Pak Firman, terima kasih banyak ya Pak ya terima kasih juga Mbak Rini. Waktunya obrolan kita hari ini sangat luar biasa Pak. Kami juga berterima kasih Mbak Reni bisa memperkenalkan lebih jauh Politeknik Negeri Ujung kepada mitra vokasi. Baik, terima kasih kembali Pak Firman. Baik Sobat Vokasi, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi buat Sobat Vokasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel bawah ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.